Shalom, teman-teman Afia Kids yang ada di rumah, kita kembali lagi ibadah secara online. Gimana, semuanya udah pada siap-siap, sudah mandi, sudah berdoa? Oke, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami kembali beribadah secara online. Biarlah setiap kami diberkati Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menemani kami, yang mengawali kami semua Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah setiap kami bersuka cita bersama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik semuanya kita memuji Tuhan. Ya, pujian yang akan kita naikkan adalah semua yang kita ucapkan, semua yang ada di hati kita, di pikiran kita, itu semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Adik-adik, di dalam Zakaria 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan bahwa bukan karena roh kita, bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena roh Tuhan. Demikian kata firman Tuhan dan kita akan mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Yuk! Tapi rohku kata Tuhan, ku
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kesehatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu Afia CBD Kids merasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua sehat dan kami juga sehat semua karena Tuhan Yesus baik. Walau masih pandemi, kami tetap ibadah yang dibawakan oleh kami melalui ibadah online dan Zoom. Kami merasa sukacita karena kami merasa Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Berkati kami Tuhan, anak sekolah minggu Afia CBD Kids dan guru sekolah minggu agar senang dan dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui anak Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya menjadi berkat, garam dan terang di masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja dengan pengurapan-Mu sehingga banyak jiwa-jiwa mencari dan datang kepadamu. Kami rindu gereja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke boleh menuai jiwa-jiwa sampai pelosok-pelosok daerah mereka yang terhilang boleh diselamatkan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hello, my name is Grayson Sophia and today I'll be playing for the vaccine and COVID. Let's play. Dear Lord, we thank you for this day. Please bless this day and please make COVID stop. And please bless vaccine to be good so we can meet our friends and we can go out. Please bless the world and we pray for your mercy. In your name we pray, Amen. adik-adik yang ada di rumah, kita mengangkat pujian di dalam penyembahan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here.
kasih buat hari ini. Tuhan yang mengurapi setiap kami ketika kami dengar firman-Mu, kami duduk diam, kami dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman Afiakis. Wah, Miss percaya semua pasti sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan barusan tadi. Nah, Miss juga percaya kalau Tuhan Yesus juga sedang tersenyum dan begitu senang melihat kita semua. Nah, kalau kita sudah memuji Tuhan, berarti saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, semua siap nggak? Pasti sudah siap dong ya. Dan harus antusias. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih lagi mengerti dan kita bisa memahami apa sih kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ada yang sudah kenal sama Miss? Coba angkat tangannya. Ada? Belum ada yang kenal ya? Atau mungkin kalau ketemu sama Miss bisa sapa Miss cantik. Salah ya, percaya diri banget ya Missnya ya. Nah, bercanda. Nah, kalau ketemu sama Miss nanti dimanapun boleh sapa Miss dengan nama Miss Julie. Nah, hari ini kita mau belajar ya, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Oke? Sudah siap? Are you ready? Yuk semua yang siap belajar firman Tuhan sama-sama Miss bilang, yes, I'm ready. Oke? Coba Miss mau lihat dulu mana yang sudah siap. Sama-sama kita bilang, yes, I'm ready. Oke, kita mulai ya. Nah, pertanyaan Miss yang pertama di awal dulu ini ya. Teman-teman tahu nggak Tuhan mau kita jadi apa? Yuk coba berpikir. Tapi nggak perlu dijawab dulu, oke? Nggak perlu dijawab dulu. Teman-teman tahu nggak Tuhan mau kita jadi apa? Oke, simpan dulu jawabannya. Nggak usah dijawab dulu ya. Nah, kita mau baca dulu satu ayat dari Alkitab. Semua udah siapkan Alkitabnya? Yuk sama-sama kita buka di Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 kita mau bacanya. Sama-sama kita baca ya. Yang sudah dapat ayatnya sudah. Miss tunggu 2 detik. 1, 2. Oke, sama-sama kita baca. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, Tuhan mau kita apa? Melakukan perintah Dia. Apa itu yang tadi kita baca? Yang pertama, apa tadi? Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Kemudian tadi yang kedua apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, yang ketiga apa tadi? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Nah, itu yang mau Tuhan kita lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak biarkan kita, ya. Nah, mungkin teman-teman bilang, aku mana bisa? Aku kan masih kecil. Aku nggak sanggup. Aku nggak mampu. Aku takut. Aku nggak pandai bicara. Mana mungkin Tuhan aku bisa lakukan itu. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Aku kan masih kecil. Nah, tenang, jangan khawatir. Kan di ayat selanjutnya itu di 20b dikatakan, dan ketahuilah. Apa itu? Coba sama-sama kita baca tadi. Aku menyertai kamu senantiasa. Wow, luar biasa bukan? Tuhan akan menyertai kita
kita senantiasa. Dia suruh kita lakukan perintahnya, tapi bukan semerta-merta dibiarkan kita melakukan sendiri. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Nah, berarti teman-teman sudah tahu kan? Sudah paling sedikit banyak sudah tahu dari ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mau kita jadi apa? Ya kan? Ya. Nah, Tuhan mau yang pertama itu kita pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, ada yang sudah pernah bersaksi enggak? Nah, ayat yang mengatakan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku itu artinya Tuhan mau kita menjadi saksinya. Ya, misalnya ada yang sudah pernah bersaksi belum? Ya, berdoa buat teman, berdoa buat saudara, keluarga, mengajak mereka ke gereja. Nah, menceritakan tentang Yesus. Nah, itu bersaksi. Nah, ya, ada yang sudah pernah? Coba angkat tangannya, Miss mau lihat. Nah, pasti ada, pasti semua sudah pernah ya. Tapi yang belum pernah boleh nanti kita mulai ya. Nah, jangan takut duluan, oke? Nah, yang kedua, pertanyaan Miss yang kedua adalah mengapa kita harus bersaksi ya atau menginjil ya. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dan sering mendengar ya, Allah mengirim anaknya Yesus Kristus untuk apa? Untuk apa teman-teman? Coba bisa dijawab nggak? Menyelamatkan manusia dari dosa. Benar sekali ya. Jadi Yesus mati di kayu salib adalah untuk apa? Menebus dosa setiap umat manusia. Miss, teman-teman, semua orang, semua manusia itu mau diselamatkan. Nah, kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus, itu kita diselamatkan. Ya, teman-teman di rumah semua, apakah teman-teman sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Sudah? Sudah bisa dijawab sendiri di dalam hati? Nah, itu teman-teman pasti tahu ya. Nah, jadi kalau kita, Miss ulangin, kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita, itu kita sudah diselamatkan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, kita tentunya nggak mau dong ada orang tua kita, mungkin ada saudara kita, ada teman-teman kita yang binasa, nggak selamat bersama dengan kita. Nah, itu tugas kita. Kita harus menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang yang belum pernah mendengar tentang kabar keselamatan itu. Ya, nah jadi itu tugas siapa? Miss ulangin, itu adalah tugas kita semua, tugas Miss Julie, tugas teman-teman Afiaki semua, dan tugas banyak orang yang sudah percaya dan sudah selamat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia sudah selamat, dia harus menyampaikan kabar keselamatan itu. Oleh sebab itu, kita harus bersaksi, menjadi saksinya Yesus ya. Nah, coba yang mau bersaksi ya, yang mau bersaksi menjadi saksinya Tuhan, coba sama-sama dengan Miss bilang, ini aku Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Coba sekali lagi yang lebih kuat suaranya supaya bisa terdengar oleh dirimu sendiri dan juga orang-orang di sekitarmu. Coba 1, 2, 3 sama-sama dengan Miss bilang, ini aku Tuhan, aku mau jadi saksimu. Nah, luar biasa. Yang memperkatakan itu dengan penuh iman dan percaya diri dan penuh dengan keberanian, Miss kasih jempol buat kita semua ya. Nah, itu bukan saja orang-orang yang di sekitar kita yang mendengar atau juga Miss Julie yang mendengar, tetapi Tuhan juga mendengar ketika teman-teman mengucapkan itu ya. Jadi tetap harus berkomitmen menjadi saksinya Tuhan ya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga dari Miss Julie adalah
bagaimana caranya bersaksi? Ya, mungkin itu teman-teman juga bertanya. Lalu kalau aku mau jadi saksinya Yesus, ya, bagaimana caranya aku harus bersaksi? Nah, tentu saja itu bisa dengan cara berdoa buat teman kita. Ya, seperti tadi kita bilang, mengajak teman-teman kita ke gereja. Nah, itu bersaksi. Ya, nah, kita tidak usah jauh-jauh dulu ya. Miss Julie mau kasih tahu, kita bisa mulai bersaksi melalui orang terdekat kita. Ya, siapa itu? Misalnya mama papa kita yang belum percaya Tuhan, belum kenal Yesus, belum mau ke gereja. Nah, kita bisa bersaksi kepada mama papa kita. Mereka adalah orang terdekat kita. Ya, nah apa yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar dari sekolah minggu, dari guru-guru kita atau dari pendeta, nah itu harus kita saksikan kepada orang tua kita. Ya, nah lalu kita bisa ajak mereka ke gereja. Nah, itu satu hari ketika kita terus menyaksikan kabar keselamatan, kabar baik tentang Yesus, ya, bahwasanya Yesus itu begitu baik, ya, Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah, Yesus itu adalah juru selamat pribadi kita. Nah, Miss Julie percaya kalau tiap hari itu disampaikan dan orang mendengar atau mama papa kita mendengarkan itu, satu hari mereka akan percaya kepada Yesus. Ya, teman-teman percaya kan? Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita bersaksi? Yang kedua bisa melalui sikap kita, tindakan kita, perilaku kita terhadap orang lain. Ya, nah melalui sikap kita yang bagaimana? Yang rendah hati, bersikap baik, suka menolong, mengasihi, ya, sehingga melalui sikap kita orang bisa melihat Kristus. Ya, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Coba bayangin kalau kita kita selalu berbicara, Tuhan Yesus baik loh, Tuhan Yesus itu selalu menolong saya, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, tapi keseharian kita itu kita bersikap yang tidak baik. Misalnya kita suka marah-marah, ya, loh nanti orang bilang apa? Loh, anak Tuhan itu kan penyabar. Kenapa kok dia marah-marah ya? Nah, jadi melalui kita orang tidak bisa melihat Kristus, ya. Jadi kita bisa bersaksi melalui setiap sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, perilaku kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita bisa memperlihatkan Yesus melalui diri kita, ya, sehingga kita jadi berkat, ya, bagi banyak orang, ya. Memberkati orang itu bukan harus dengan materi, ya, tetapi memberkati orang itu orang bisa terberkati melalui hidup kita, ya, melalui perkataan kita yang selalu berkata-kata yang baik, yang membangun, ya. Nah, orang bisa melihat Kristus dan bisa percaya dan menerima Kristus Yesus. Ya, teman-teman percaya kan? Nah, terus yang ketiga adalah kita bisa bersaksi melalui kita ajak teman-teman ke gereja. Ya, karena kenapa? Ketika di gereja kita memuji Tuhan, ya, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, karena melalui pujian dan penyembahan dan firman Tuhan juga melalui persekutuan dengan orang-orang yang percaya, orang akan bisa mengenal Yesus, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, tentunya itu adalah apa? Ada yang tahu? Mendoakan, ya. Nah, supaya apa kita mendoakan teman-teman kita atau saudara atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Nah, supaya Tuhan jamah hati mereka dan satu hari mereka bisa membuka hati mereka bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi hidup mereka, ya. Nah, Miss Julie mau tanya, ya, siapa yang pernah
dan masih sampai saat ini berdoa buat orang-orang supaya orang itu bisa mengenal Tuhan. Ayo coba Miss mau lihat tangannya. Siapa yang masih berdoa atau yang pernah berdoa mungkin sekarang tidak lagi. Coba Miss mau lihat tangannya. Siapa yang sudah pernah berdoa buat orang supaya mengenal Tuhan? Nah, oke, gak apa-apa. Yang sudah pernah ataupun yang masih. Nah, sekarang Miss mau teman-teman coba ambil buku ataupun kertas dan pensil ataupun pulpen. Coba Miss tunggu, Miss hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua sudah ada kertas ataupun buku dan pulpennya ya. Nah, sekarang Miss mau teman-teman menuliskan 3 saja. 3 nama ya, VIP list, yaitu artinya 3 nama yang spesial yang mau teman-teman doakan supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Yuk, Miss tunggu 3 detik ya, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Sudah selesai? Nah, atau kalau belum terpikirkan, nanti teman-teman boleh sambung ya. Miss minta tuliskan 3 nama VIP list ya, nama yang spesial ya, supaya teman-teman bisa doakan mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan ya. Nanti kita akan sama-sama berdoa buat nama-nama yang sudah dituliskan itu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa menjawab pertanyaan Miss yang pertama tadi ya. Apa itu? Tuhan Yesus mau kita jadi apa? Ayo, sekarang sudah boleh jawab. Apa? Tuhan Yesus mau kita jadi apa? Benar sekali, Tuhan Yesus mau kita jadi saksinya. Nah, are you ready? Kamu siap jadi saksinya Tuhan? Nah, yang siap sekali lagi, coba semua bangkit berdiri dulu. Ya, sudah? 1, 2, 3 sudah bangkit berdiri? Miss mau sama-sama sekali lagi kita katakan bersama-sama. Ini aku Tuhan, aku mau jadi saksimu. Sekali lagi, lebih kuat suaranya. Ini aku Tuhan, aku mau jadi saksimu. Nah, oke. Sekarang teman-teman boleh duduk kembali. Nah, mungkin teman-teman bertanya sama Miss, Miss, aku kan sudah mendoakan temanku udah setahun, tapi dia tidak dan belum juga mau ke gereja, belum percaya sama Yesus. Apakah aku harus terus mendoakan dia? Nah, kalau berdoa itu jangan putus asa. Miss juga punya kesaksian. Miss berdoa buat tantenya Miss dan anaknya. Terus Miss berdoa, tapi hari ini mereka sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, jangan putus asa. Sekalipun kita berdoa dan kita belum bisa melihat hasilnya. Nah, teman-teman, sama seperti ini, Miss punya alat peraga. Nah, teman-teman, kalau Miss tanya, teman-teman bisa melihat apa? Teman-teman bisa melihat apa? Wow! Tidak ada. Sekali lagi, teman-teman yang jawab, teman-teman bisa melihat apa? Nah, sama seperti kita waktu kita berdoa. Kalau ketika engkau berdoa, engkau belum bisa melihat jawaban Tuhan, jangan putus asa. Teruslah berdoa, teruslah berdoa. Ya, jangan putus asa. Ini pesan Miss Julie. Satu hari nanti engkau akan melihat dan menerima jawaban doa itu. Kalau kita belum bisa melihat jawaban doa seperti ini, teman-teman tidak bisa melihat apa-apa. Tapi keep praying, ya, tetaplah berdoa. Satu hari nanti engkau akan melihat jawaban doa itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita berdoa, jangan putus asa ya. Oke? Bisa dipahami ya?
Oke, nah teman-teman, Miss Julie punya ayat hafalan untuk kita semua. Kita mau melafalkan ayat hafalan ini dengan cara menyanyikannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 20. Matius 28 ayat 19 20. Nah, sama-sama nanti bisa dilafalkan ya. Oke, sekarang Miss mau ajak kita untuk berdoa. Oke, nah nanti kita akan sama-sama berdoa buat nama yang sudah kita tuliskan itu. Semua sudah tuliskan 3 nama kan? Nah yuk sama-sama kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang begitu indah ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus, terlebih lagi buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengingatkan kami kembali untuk menjadi saksi Tuhan, dan untuk selalu berdoa buat teman-teman kami supaya mereka tidak binasa, supaya mereka boleh selamat bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat nama yang sudah kami tuliskan di kertas ini. Ayo teman-teman boleh sebutkan nama yang sudah teman-teman tuliskan. Miss tunggu. Ya, Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap nama-nama yang sudah dituliskan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami tidak tahu, kami tidak mengenal itu siapa. Tetapi Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh buat teman-teman kami itu, kami percaya Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan lembutkan mereka. Tuhan yang sendiri berbicara dengan mereka. Dan kami percaya satu hari nanti mereka akan datang kepada Tuhan. Mereka akan mengenal Yesus. Mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi hidupnya. Kami tidak mau teman-teman kami itu binasa. Kami mau mereka itu selamat bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu menjadi saksi-Mu, untuk pergi dan memberitakan kabar baik tentang Yesus, untuk pergi dan senantiasa menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan mau menjadi saksinya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Anak-anak, kita sudah tiba ke penghujung daripada ibadah kita. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Juliana Jakub kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk bersaksi bagi Tuhan. Karena Yesus telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar dan bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Pertanyaannya, adakah kita juga mengasihi Yesus?
Jika ya, yuk beritakan Injil, bersaksi bagi Yesus. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, keberanian, dan pimpinan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan Ibu Juliana Jakub dan keluarga besarnya ke dalam perlindungan tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan juga memakai Ibu Juliana Jakub ini dengan lebih heran lagi di masa-masa yang akan datang. Kami menyerahkan 1 minggu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa kami ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak.